Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Zahra Kirana dengan NIM E1E125105. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Implementasi Vector Space Model berbasis Python pada sistem pencarian dokumen berbasis multi-input teks dan suara. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, dosen pengampu mata kuliah Aljabar, yaitu Bapak Natalis Ramsi, SSI MCS. Nah, penelitian dalam makalah ini itu berfokus pada konsep aljabar linear ke dalam sistem temu kembali informasi dengan memanfaatkan multimodalitas input, yaitu teks dan juga suara. Nah, sistem ini dikembangkan agar mampu menyajikan pencarian yang efisien, relevan secara semantik, dan juga dapat diakses oleh pengguna secara interaktif. Nah, teman-teman sekalian, saat ini kita sedang menghadapi ledakan informasi digital. Dokumen-dokumen tidak terstruktur menumpuk dengan sangat cepat di berbagai repository data. Nah, tantangannya, sistem pencarian konvensional yang hanya menggunakan keyword matching seringkali kurang optimal. Nah, mengapa itu terjadi? Karena pendekatan tersebut mengabaikan relasi makna atau kemiripan semantik antar dokumen. Nah, untuk menjembatani hal tersebut, bidang aljabar linear menawarkan solusi teoritis dan matematis yang sangat solid berupa vector space model. Nah, melalui vector space model ini, setiap dokumen dan setiap teks dan juga query itu ditransformasikan dari bentuk teks mentah menjadi representasi koordinat vektor numerik di dalam ruang spasial multidimensi. Dengan representasi matematis ini, komputer tidak sekedar mencocokkan huruf, melainkan menghitung kedekatan matematis jarak semantik konten. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memformulasikan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kita dapat memodelkan data tekstual yang bersifat tidak terstruktur dari korpus dokumen dan mentranskripsikannya query multi-input menjadi struktur koordinat matriks dan vektor numerik yang akurat. Kemudian yang kedua, bagaimana operasi komputasi aljabar linear dan kalkulasi Cosine similarity dapat diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Python untuk melakukan perankingan relevansi dokumen secara dinamis. Nah, sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat presisi pembobotan TF-IDF dan juga akurasi perankingan dokumen, serta menghasilkan sistem pencarian dokumen yang kokoh dan fungsionalitas input. Dalam hal ini, kita bisa memasukkan query dalam bentuk teks maupun juga dalam bentuk suara. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan pada vector space model atau VCM dan term frequency inverse document frequency adalah mengikuti alur kerja information retrieval system. Nah, secara garis besar metode penelitiannya dibagi menjadi 7 tahapan utama. Nah, tahapan yang pertama adalah pengumpulan dokumen. Kemudian tahapan yang kedua adalah input query suara dan juga konversi teks. Dan tahap yang ketiga adalah pra-pemrosesan teks. Tahap yang keempat adalah pembobotan kata. Tahap yang kelima perhitungan kemiripan. Tahap keenam pemeringkatan dokumen. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi hasil pencarian. Saya akan menjelaskannya secara rinci satu persatu. Yang pertama adalah pengumpulan dokumen. Nah, langkah pertama dalam penelitian ini adalah menghimpun dataset yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu korpus dokumen tekstual, tekstul atau rekam query suara. Jadi, bebas dari penggunanya mau menggunakan teks ataupun mau menggunakan suara. Nah, yang pertama adalah korpus dokumen teks. Nah, kumpulan data tekstual tidak terstruktur yang berfungsi sebagai basis data atau pustaka dokumen dalam sistem pencarian. Nah, kemudian yang kedua adalah query suara pengguna. Nah,
sampel rekaman audio berupa kata kunci pencarian yang diucapkan oleh pengguna itu dikumpulkan untuk menguji fungsionalitas pencarian interaktif, yang mana sinyal audio tersebut akan dikonversi menjadi teks digital atau disebut sebagai speech to text sebelum dipetakan ke dalam ruang vektor berdimensi tinggi. Nah, seluruh data yang dikumpulkan kemudian melalui tahap verifikasi dan peninjauan secara manual. Nah, proses ini bertujuan untuk memastikan kualitas teks pada korpus bebas dari draw text. Nah, serta memastikan sampel atau rekaman suara milik pengguna itu jelas agar dapat meminimalkan kesalahan konversi pada tahap pemrosesan. Nah, tahap yang kedua itu adalah input query suara dan konversi teks. Nah, proses pengambilan masukan dari pengguna berupa sinyal audio dan juga teks itu mengubahnya menjadi bentuk tekstual digital. Nah, proses ini menjadi jembatan awal sebelum sistem melakukan perhitungan matematis aljabar linear. Nah, untuk mekanismenya sendiri itu terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama itu adalah proses pengambilan input suara. Nah, pengguna memberikan perintah pencarian atau query secara interaktif dengan kata kunci tertentu melalui perangkat penangkap suara yang ada di perangkatnya, itu mikrofon. Nah, sinyal analog dari suara manusia tersebut akan direkam dan ditangkap oleh sistem ke dalam format audio digital standar. Nah, formatnya itu dalam bentuk WAV, WAV, atau MP3. Nah, dengan tingkat draw atau noise yang diupayakan seminimal mungkin. Kemudian yang kedua itu adalah konversi speech to text atau STT. Nah, berkas audio digital yang berisi query suara tersebut kemudian diumpankan ke dalam modul konversi berbasis kecerdasan buatan atau disebut sebagai Application Programming Interface atau API. Nah, modul ini bekerja dengan mengekstrak fitur akustik dari gelombang audio, mencocokkannya dengan model bahasa yang sesuai, dan mentranskripsikannya secara otomatis menjadi untaian teks digital atau disebut sebagai string. Nah, luaran atau output dari proses ini itu adalah dalam bentuk teks mentah tidak terstruktur. Nah, teks query hasil konversi ini akan diserahkan ke tahap pemrosesan teks bersama dengan korpus dokumen sebelum nanti akhirnya diperhitungkan secara matematis dalam matriks vektor space model menggunakan perhitungan bobot term frekuensi inverse document frequency atau TF-IDF. Tahap selanjutnya atau tahap yang ketiga itu adalah pemrosesan teks. Nah, setelah query-query tadi itu berhasil dikonversi menjadi teks digital dan korpus dokumen juga sudah disimpan, kedua data tekstul tidak terstruktur tersebut harus melalui tahap pemrosesan. Nah, jadi bisa dibilang tahap pemrosesan teks ini itu adalah tahap bersih-bersih kata istilahnya. Nah, tahap ini tuh dibagi menjadi 4 tahap lagi. Nah, yang pertama adalah case folding. Nah, ini adalah langkah awal untuk menyamakan format seluruh huruf dalam teks dokumen maupun teks query hasil konversi menjadi huruf kecil. Nah, seperti yang kita lihat, contohnya ini adalah kata aljabar dengan huruf kapital di depannya dan juga kata aljabar dengan huruf kecil di depannya. Nah, fungsi dari tahap case folding ini adalah menyamakan kedua kata tersebut supaya dinilai sebagai satu term. Seperti itu. Kemudian tahap yang kedua itu adalah tokenizing. Nah, pada tahap ini, untaian kalimat panjang di dalam dokumen dan query dipotong atau dibagi-bagi menjadi satuan kata. Nah, selain memisahkan teks berdasarkan spasi, tokenizing juga berfungsi untuk menghapus karakter-karakter yang tidak memiliki nilai informatif untuk dalam sistem pencarian. Misalnya di sini dikatakan seperti angka, tanda baca, itu titik koma, dan juga tanda tanya. Nah, ini semua dihilangkan supaya nanti proses pencariannya tetap akurat. Nah, tahap yang ketiga itu adalah filtering. Nah, setelah
teks terpotong menjadi kumpulan tunggal. Nah, tahap selanjutnya adalah mengeliminasi atau menghilangkan kata-kata umum atau kata-kata yang frekuensinya sering sekali muncul di dalam dokumen. Nah, di sini contohnya seperti kata yang, kata di, kata dari. Nah, proses ini secara signifikan dapat mereduksi dimensi ruang vektor tanpa kehilangan esensi informasi inti dokumen. Dan tahap yang terakhir dari pra-pemrosesan teks itu adalah stemming. Nah, stemming ini adalah langkah mengubah seluruh kata menjadi kata dasarnya. Nah, misalnya di sini kata pemeringkatan atau kata diperingkat itu akan ditransformasikan atau diubah menjadi kata dasarnya yaitu peringkat. Nah, proses atau tahap stemming ini adalah tahap yang krusial. Mengapa? Karena untuk memastikan pencocokan semantik berjalan optimal meskipun terdapat perbedaan penggunaan imbuhan bahasa antara query pengguna dan juga dokumen asli. Next adalah tahap yang keempat, itu adalah pembobotan kata. Nah, di sini proses matematis aljabar linearnya itu terjadi. Nah, kumpulan kata bersih tadi yang dihasilkan dari tahap pra-pemrosesan kemudian ditransformasikan ke dalam representasi numerik menggunakan metode term frequency inverse document frequency. Nah, tahap ini itu merupakan instrumen fundamental untuk memetakan dokumen tidak terstruktur dan query hasil konversi suara ke dalam struktur matris berdimensi tinggi yang disebut dengan vector space model. Nah, untuk tahap pembobotan kata sendiri itu terdapat 3 tahapan. Nah, yang pertama itu adalah term frekuensi. Nah, tahap term frekuensi ini itu menghitung nilai kemunculan suatu kata di dalam setiap dokumen atau query. Jadi maksudnya semakin sering suatu kata muncul dalam sebuah dokumen, maka nilai kemiripan lokal kata tersebut dengan dokumen yang bersangkutan atau dokumen yang kita cari itu dinilai semakin tinggi. Kemudian yang kedua adalah inverse document frequency. Nah, untuk langkah yang kedua ini adalah mengukur tingkat kepentingan atau kelangkaan suatu kata di seluruh kumpulan dokumen yang tersedia. Jadi maksudnya jika suatu kata muncul di hampir seluruh dokumen, itu berarti dinilai kata itu intinya dia rendah atau tidak unik. Nah, sebaliknya, kata yang muncul pada beberapa dokumen tertentu dianggap memiliki kepentingan informasi yang tinggi. Nah, untuk tahap selanjutnya itu adalah tahap pra-pemrosesan teks. Nah, setelah dokumen dihimpun dan query suara itu dikonversi, data harus melalui tahapan text processing yang terdiri dari 4 langkah. Nah, yang pertama itu adalah case folding. Nah, tahap case folding ini itu adalah tahap mengubah semua format huruf menjadi kecil. Nah, agar kata seperti misalnya kata aljabar dengan huruf A kapital di depannya dan juga kata aljabar dengan huruf A kecil di depannya itu dianggap sama. Kemudian yang kedua, tahap tokenizing atau tokenizing. Nah, tahap ini itu adalah tahap memotong kalimat menjadi satuan kata tunggal sekaligus menghapus karakter non-alfabet seperti angka, tanda dan juga tanda baca. Nah, tahap yang ketiga adalah filtering. Nah, tahap filtering ini itu mengeliminasi kata umum yang frekuensinya tinggi namun dia tidak memiliki makna tertentu. Misalnya kata yang, kata dan, kata di, atau kata dari itu dihapus atau dibersihkan. Kemudian tahap yang terakhir itu atau tahap yang keempat itu adalah stemming. Nah, tahap stemming ini itu mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasarnya. Nah, misalnya kata pemeringkatan. Nah, kata pemeringkatan itu diubah menjadi kata dasarnya yaitu peringkat. Nah, tahap ini itu adalah tahap yang sangat krusial karena tahap ini berfungsi untuk mengoptimalkan pencocokan semantik. Nah, tahap selanjutnya adalah kalkulasi bobot akhir atau yang disimbolkan sebagai W. Nah, nilai bobot akhir
dari suatu kata diperoleh dengan cara mengalihkan nilai term frekuensi dengan inverse dokumen frekuensi. Nah, rumusnya seperti ini. TF kali W sama dengan TF kali IDF, di mana W adalah bobot akhir dari kata T di dalam dokumen atau query D. Nah, setiap kolom dalam matriks merepresentasikan satu dokumen sebagai sebuah vektor koordinat dalam ruang multidimensi yang siap digunakan untuk proses perhitungan jarak kemiripan semantik. Next, tahap yang kelima adalah perhitungan kemiripan atau quotient similarity. Nah, untuk tahap ini itu dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama adalah konsep geometri vektor. Nah, secara geometris, query pengguna itu diibaratkan sebagai view dan dokumen dalam sebuah korpus itu disimbolkan sebagai D. Direpresentasikan sebagai dua vektor arah yang berpangkal pada satu titik koordinat yang sama. Nah, nilai kemiripan tidak ditentukan oleh panjang atau pendeknya dokumen, melainkan berdasarkan besaran sudut theta yang terbentuk di antara kedua vektor tersebut. Nah, semakin kecil sudut yang terbentuk, maka nilai kosinusnya akan semakin mendekati 1, yang mengindikasikan bahwasannya dokumen tersebut memiliki kemiripan semantik yang tinggi dengan query pengguna. Nah, tahap yang pertama itu adalah precision atau ketepatan. Nah, metrik ini digunakan untuk mengukur rasio ketepatan sistem dalam menyajikan dokumen yang relevan dari keseluruhan dokumen yang berhasil ditampilkan pada hasil pencarian. Nah, nilai precision yang tinggi menunjukkan bahwa sistem mampu meminimalkan munculnya dokumen sampah atau yang tidak berguna bagi query pengguna. Kemudian yang kedua adalah rekal atau kelengkapan. Nah, metrik ini digunakan untuk mengukur kemampuan sistem dalam menemukan kembali seluruh dokumen relevan yang seharusnya ada di dalam korpus basis data. Nah, nilai rekal yang optimal itu menandakan bahwasannya mekanisme konversi suara hingga perhitungan jarak antara vektor itu tidak melewatkan dokumen penting yang memiliki ketertarikan semantik. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengembangan sistem. Nah, tahap akhir dari implementasi teknis program ini adalah melakukan serangkaian langkah pengembangan guna memastikan seluruh komponen kode dapat dieksekusi secara terintegrasi. Nah, untuk alurnya sendiri itu terbagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama adalah inisialisasi lingkungan kerja dan pustaka. Nah, langkah awal itu dimulai dengan menyiapkan library serta mengimpor pustaka-pustaka yang dibutuhkan dalam komputasi. Nah, kalau dilihat dari potongan kode ini, nah ini adalah library atau pustaka yang kita gunakan pada sistem ini. Nah, pustaka speech recognition atau SR itu diintegrasikan untuk menangani konversi sinyal audio. Kemudian pustaka T-Fit Factorizer dari Skitchlearn itu digunakan untuk transformasi teks. Dan juga di sini modul atau library NumPy itu untuk mempersiapkan atau mengeksekusi operasi matriks aljabar linear. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah pembangunan modul penyimpanan dokumen dinamis. Nah, sistem menyediakan sebuah struktur lari kosong. Nah, yang ini struktur lari kosong bernama database dokumen. Nah, ini itu berfungsi untuk menampung korpus data teks secara interaktif. Jadi, pengguna itu bisa memasukkan dokumen-dokumen itu banyak sesuai dengan yang mereka mau. Seperti itu. Nah, jadi fungsinya untuk memberikan keleluasaan untuk memasukkan konten dokumen satu per satu. Nah, di sini menggunakan fungsi loop pengulangan while true. Jadi
dia ini akan terus berjalan secara dinamis hingga pengguna mengetikkan kata kunci selesai. Nah, ketika pengguna mengetikkan kata selesai, nah maka proses penginputan dokumen itu akan terhenti. Kemudian yang ketiga adalah implementasi penangkapan sinyal query audio. Nah, pada modul pencarian, sistem menyediakan opsi masukan interaktif menggunakan rekaman suara langsung dari mikrofon. Nah, kode ini memanfaatkan objek recognizer. Nah, fungsinya apa? Untuk menangkap frekuensi vokal manusia, mengoptimalkan kualitas audio dengan menyesuaikan draw sekitar menggunakan fungsi adjust for ambient noise. Kemudian mengunci hasil rekaman ke variabel data mentah. Nah, next yang keempat itu adalah eksekusi transkripsi speech to text. Nah, sinyal gelombang audio digital yang telah direkam kemudian diumpankan ke mesin Google Speech melalui perintah recognize Google dengan parameter bahasa khusus bahasa Indonesia yaitu ID. Nah, modul penanganan pengecualiannya atau exception handling. Nah, try except itu dipasang pada blok ini untuk mengantisipasi kegagalan sistem apabila artikulasi suatu suara itu kurang jelas. Jadi ketika pengguna memasukkan Nah, ini adalah simulasi Python yang saya buat untuk sistem pencarian. Nah, di sini saya memasukkan dulu beberapa dokumen dengan nama yang berbeda-beda. Yang pertama jadwal belajar, kemudian saya masukkan dokumen jadwal aljabar, selanjutnya materi kuliah, dokumen selanjutnya materi aljabar. Nah, dokumen yang kelima saya masukkan jadwal kuliah. Dan yang terakhir saya ketikkan yang terakhir saya bikin rangkuman materi. Kemudian saya tekan selesai. Nah, di sini saya memilih dulu untuk query pencarian yang pertama, yaitu kata kunci menggunakan teks. Nah, saya masukkan kata kunci aljabar. Dan ini adalah hasilnya, di mana jadwal aljabar dan materi aljabar itu adalah query dokumen yang paling mendekati dengan kata kunci yang dimasukkan. Nah, mengapa jadwal aljabar yang di atas? Karena jadwal aljabar itu dia munculnya lebih sering muncul dibandingkan kata materi di dalam dokumen yang kita simpan. Nah, bisa dilihat di sini, jadwal aljabar itu lebih sering muncul daripada kata jadwal lebih sering muncul daripada kata materi. Nah, karena ini menggunakan mikrofon laptop, dia tidak bisa merekam layar sambil menguji ini. Jadi saya rekamnya tersendiri. Saya coba pilih 2. Nah, aljabar. Langsung muncul dokumen yang mengandung kata aljabar menggunakan query suara. Nah, sebagai penutup dari presentasi saya, kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, sistem berhasil mengintegrasikan modul masukan query digital dan korpus dokumen teks ke dalam model ruang vektor multidimensi secara dinamis.
Yang kedua, penerapan pembobotan TF-IDF dan kalkulasi quotient similarity terbukti akurat dalam mengukur jarak semantik berdasarkan sudut deviasi Euclidean, bukan sekedar pencocokan kata kunci mentah. Yang ketiga, sistem sukses melakukan pemeringkatan dokumen secara adil dengan hasil dokumen jadwal aljabar mendapatkan skor tertinggi. Adapun saran untuk pengembangan selanjutnya adalah menguji performa sistem pada skala korpus dokumen yang jauh lebih besar serta mengembangkan antarmuka pengguna berbasis grafis atau user interface atau aplikasi berbasis web agar sistem menjadi lebih praktis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.